Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan zikir itu usaha melepaskan kolbu dari ghaflah. Apa arti ghaflah? Lalai. Gimana caranya? Dan tardid ismillah bil qalbi wal lisan. Dengan mengulang-ulang nama Allah dengan kolbu dan lisan. Maka ahli thariqah itu punya metode yang sangat sempurna sekali. Metode berzikir dengan kolbu dan berzikir dengan lisan. Ya. Nanti ada masanya di sini kita zikir. Saya talqinkan semuanya Pak. Tergantung sirnya turun atau belum. Ini belum ada Pak sekarang, belum. Karena kalau di kolbunya belum ada koneksi, itu ngefek. Ya. Bapak sholat aja nih, ada debat 1-2 orang masalah kunut, itu ngefek ke badan saya. Langsung gak nyaman rasanya. Itu terasa Pak bagi saya. Agak sensitif dikit. Ya. Jadi ada nih orang ngerasa, kunut, itu langsung gak nyaman saya. Ya. Apalagi di samping saya itu mengganggu sekali. Maka mending gak kasyaf. Karena kalau kita kasyaf, kedengaran isi hati orang kan gawat. Ya. Kata Imam Al-Qushairi, az-zikru mansyurul wilayah wa manarul wuslah wa tahqiqul iradah. Zikir itu ciri-ciri kewalian. Orang jadi wali bukan karena zikir, tapi ciri-ciri wali zikir. Bisa bedain? Ciri wali itu zikrullah. Tapi kalau jadi wali bukan karena zikir. Apa yang membuat orang jadi wali? Wali itu artinya kekasih. Kekasih itu pasti kenal. Kenal itu membuat dia jatuh cinta. Maka al-wali man ya'rifullah wa yuhibbuh, yang mengenal Allah dan mencintai Allah, itu yang disebut wali. Tapi bagaimana cara kenal Allah? Allah sifatnya sangat sempurna sehingga tidak bisa kita terka-terka. Maka ada 2 mazhab sahabat, mazhab Abu Bakar dan mazhab Ali. Abu Bakar mengatakan, engkau bermakrifat, yaitu ketika engkau mengaku engkau tidak punya makrifat. Udah dipikirin-pikirin, gimana cara kenal Allah? Akhirnya kita mengatakan, ya Allah, akalku tidak sanggup untuk memahamimu. Qalbuku hanya sanggup menyebut namamu. Hanya engkaulah yang bisa mengenalkan dirimu. Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, al-ajzu an darkil idrak. Ngaku tidak tahu, itulah ma'rifat sebenarnya. Menurut siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Lain dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mengatakan, la ya'rifuka illa anta ya Rabb. Tidak kenal engkau kecuali engkau ya Allah. Maka kenalkanlah dirimu kepada kami ya Allah. Sayyidina Ali begitu mintanya. Ya. Jadi zikir itu mansyurul walayah, itu pencirian wali. Berarti karena ini ciri-ciri wali, ada yang ngambil ciri-ciri wali, dia bukan wali. Ada yang ngambil zikir, tapi dia bukan wali Allah. Ini hati-hati. Hati-hati ya. Dia bukan wali Allah, tapi dia memakai jaketnya wali, yaitu zikrullah. Untuk apa? Nanti untuk kesaktian, untuk pelet, pelaris, bermahar itu, mahal itu maharnya. Ya. Orang-orang begini, itu pakai wajah wali, tapi dia bukan wali. Bisa bedain? Tapi orang mengira dia wali. Ya. Orang akan mengira dia kekasih Allah, padahal dia sedang menipu Allah. Yukhadi'un Allah, ya. Mereka sedang menipu Allah. Hati-hati sama orang-orang begini. Ya. Oleh karena itu zikir itu bagi kita mesti bersanad dan berijazah supaya aman. Kalau nggak bersanad, nggak berijazah, bisa ketukar. Kita kira dia wali, padahal dia bukan wali.
Ciri-ciri orang benar perjalanan ruhaninya, alamatu sihhatil bidayah wa dilalatun nihayah. Ciri-ciri orang benar jalan ruhaninya, dia mulai dengan belajar zikir kepada ahlinya. Dan diakhiri dengan zikir pada penutupnya. Cuma beda, orang kalau belajar zikir dari awal, biasanya di awal-awal rajin. Kalau orang sudah sampai, ini contoh, guru silat sama yang baru belajar silat beda nggak? Kalau baru belajar silat siapa aja mau diajak tarung, bener. Kalau guru silat nggak perlu, dia diam aja, main di nafas aja dia. Ngelihat langkah orang udah tahu dia ini jawara apa enggak, ya enggak? Tapi kalau yang baru belajar silat gimana? Semua orang mau ditantangin sama dia, ya. Sama lah begitu. Latihannya banyak. Kalau guru silat kan nggak perlu banyak latihan, karena gerakan itu sudah di dalam dirinya. Maka kalau ingin wusul kepada Allah, jangan mengikuti ahwal makomatnya guru, tapi ikuti cara guru supaya bisa menjadi guru. Gimana cara beliau dulu? Beliau pasti dulu rajin berzikir, ya. Ini maksud kalam beliau. Dan beliau mengatakan, Imam Kusyairi, az-zikru ruknun qawiyyun fit tariq, ini yang saya sebutkan di depan. Zikir itu adalah rukun besar, rukun yang kuat yang membuat orang bisa bertahan menjalani jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang unik. Kenal Ibnu Qayyim enggak? Siapa Ibnu Qayyim? Imamnya Wahabi, imamnya Salafi. Ternyata dia di akhir hayatnya berbicara tentang tasawuf. Dalam kitabnya Al-Wabilus Shayyib, ya, halaman 52, di beberapa cetakan beda halaman, kata beliau, "Wala raiba annal qalba yasda' kama yasda'un nahas wal fiddah wa ghairuhuma wa jilauhu bidzikr." Besi bisa karatan nggak? Bisa. Besi itu dulu atau kaca itu bisa karatan. Sama, kolbu itu kan mirip seperti itu. Dia bisa karatan. Pembersihnya cuma zikrullah. Ini Ibnu Qayyim yang ngomong. Maka Ibnu Qayyim ini menganjurkan zikir dan istighfar, zikir dan istighfar. Dan dia mengajarkan di bagian lain di tempat di kitab awal Al-Wabilus Shayyib, agar seseorang mempelajari zikir kepada gurunya, kepada ahlinya. Dan dia di situ bercerita tentang Ibnu Taimiyah, imam Salafi. Itu kalau teman-teman Salafi tahu, saya nggak tahu, nggak ngerti apa yang terjadi nanti. Ya, apakah dia akan membid'ahkan imamnya? Saya nggak ngerti ntar. Ibnu Qayyim, begitu juga murid-murid Ibnu Taimiyah meriwayatkan hal yang sama. Ibnu Taimiyah habis sholat subuh, beliau duduk membaca zikirnya, wiridnya sampai tengah hari. Kira-kira gimana Pak? Bid'ah nggak tuh? Ya, kita zikir bentar aja disebut bid'ah. Ya, ini dia zikir dari ba'da subuh sampai siang hari. Di kitab Manaqib Ibnu Taimiyah disebutkan beberapa zikir Ibnu Taimiyah adalah baca Al-Fatihah 40 kali. Gimana tuh? Dia wiridan, torikotnya torikot Al-Fatihah tuh. Fatihah diulang tardidul Fatihah 40 marrah. 40 kali dibaca-baca. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu, dibaca lagi, dibaca lagi, dibaca lagi. Ini yang kita sebut apa namanya? Wiridan. Ditanya oleh Ibnu Qayyim, wahai Tuan Guru, Syekhul Islam, apa gerangan yang terjadi pada engkau? Kok zikir selama itu? Apa jawaban beliau? Zikir itu adalah ghazai, kuti wa ghazai, adalah makanan ruhku. Itu kata-kata siapa? Ibnu Taimiyah. Jika aku kurang memberikan makannya, maka jiwaku menjadi lemah. Begitu Ibnu Taimiyah di akhir hayatnya. Coba antum zikir bentar aja tasbih,
500 kali puter, langsung diejekin sama mereka ya. Ini terjadi pada Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid itu hidup jauh sebelum Ibnu Taimiyah. Jadi orang begini itu sudah ada dari dulu. Jadi imam kebetulan. Kebetulan jadi imam. Abu Yazid duduk di pojok situ zikir. Orang udah mau pulang dia masih zikir di situ. Apa kata Pak Imam? Bayazid, ente masih zikir aja, makan apa ente pagi ini? Langsung dia lihat imamnya, imam saya kok gak percaya Allah Maha memberi rezeki. Maka beliau langsung berdiri dan mengatakan, u'idu sholati, aku harus mengulang sholatku. Kenapa? Sholat subuhku tadi dipimpin oleh orang yang tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki. Gawat Pak ya, kalau bab hakikat. Kayaknya kalau begitu banyak sholat yang diulang nih. Makanya mazhab hakikat itu nggak boleh dikembangkan, cukup dipakai sendiri-sendiri. Berat ya? Jadi mau murid, mau guru, mau mursyid, mau salik, dia harus punya zikir. Cuma kalau murid zikirnya kayaknya ngoyo, tahu ngoyo ya? Kayaknya berusaha gitu ya. Dan harus begitu. Ngos-ngosan seperti kita baru latihan lari, kita ngos-ngosan. Tapi kalau orang sudah biasa lari gimana? Biasa aja, dia santai aja. Makanya mursyid itu zikirnya santai karena sudah di nafasnya. Kalau kita zikirnya baru di lidah, makanya agak belepotan. Ya. Zikirnya masuk ngitung. Ya. Kalau mereka zikirnya bukan lagi menghitung, tapi mereka dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi waktu 3, berdiri, duduk. Kalau sudah masuk ke makom zakirin, waktu itu disebut hin. Apa arti hin? Saat. Detik per detik. Maka bagi ahli zikir, satu nafas naik, satu nafas turun, itulah disebut hin. Itu yang disebut sa'ah. Waktu. Allah menyebut dirinya sang waktu, ad-dahr. Maka jika kita ingat Allah dalam nafas, kita sedang terhubung kepada sang waktu. Itulah zikir paling cepat menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir dengan nafas. Ya.